Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dalam rangka majelis ilmu membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba di jalan beliau hingga akhir zaman. Baik, kaum muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pekan lalu tentang masalah sholat Jumat. Ya, kalau pekan lalu kita masih membahas syarat wajib Jumat, kemudian syarat sah sholat Jumat. Ya, yang namanya syarat dalam Jumat itu ada 3, syarat wajib, syarat sah, dan syarat in'iqad, syarat terlaksana. Ya, itu sudah kita bahas pekan lalu, dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, faraidu sholatil Jum'ah, fardu sholat Jumat. Sebenarnya ini hanya tambahan syarat sah juga. Ya, makanya nanti pensyarah itu Syekh Hisham memberikan catatan yang menambahkan bahwasanya ini adalah syarat dari pembahasan sebelumnya. Ya, kalau pembahasan sebelumnya syaratnya dalam matan disebutkan 3. Ya, sholat Jumat harus di pemukiman penduduk yang ada bangunannya, ya, di kota ataupun desa. Yang kedua harus 40 orang. Kemudian yang ketiga harus waktu Jumatnya masih ada, alias seluruh kegiatan Jumat harus dilaksanakan pada waktu Jumat atau pada waktu zuhur. Nah, kemudian baru berikutnya faraiduha thalathah. Ini maksudnya hanya tambahan saja. Masih tambahan syarat yang kemarin. Cuman musannif di sini Abu Syuja' itu hanya ingin membedakan takbir saja. Ya, hanya membedakan takbir, cara takbir saja, pengucapan saja. Intinya esensinya sama-sama syarat. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa faraiduha thalathatun khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla rak'ataini fi jamaah. Kemudian syarat berikutnya dari saat sholat Jumat yaitu 2 khutbah yang mana yaqumu fihima, khatib itu berdiri saat 2 khutbah dan duduk di antara 2 khutbah. Kemudian wa an tusalla rak'ataini fi jamaah. Kemudian salat 2 rakaat dalam jamaah. Baik. Asy-syarah wa faraidu salatil jum'ah awalan khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa huwa asyartus sadis. Nah, ini kan tadi dijelaskan ini adalah syarat ke-6. Ya, syarat ke-6 yang ditambahkan. Kalau kemarin kan kita masuk ke syarat ke-5, alla yasbiqaha wala yuqarinu jum'atan fi mahalliha. Nah, pekan lalu kita membahas 5 syarat sah. Kemudian di sini masuk ke ini tambahan karena tidak ada kenapa banyak jadi 6 tambahan dari pensyarah. Kalau yang ada di matan itu hanya 3. Ditambahkan sama pensyarah menjadi 5, maka di sini masuk ke syarat yang ke-6. Jadi intinya syarat juga, ya, lanjutan syarat yang kemarin. Syarat berikutnya, syarat yang ke-6 di sini maksudnya harus ada 2 khutbah ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Khatibnya itu berdiri dan nanti duduk di antara 2 khutbah. An yakhtuba waqifan ala taharatin minal hadatsil asghar awil akbar. Khatib berkhutbah berdiri dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tsumma yafsilu bainahuma. Lalu duduk memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk sejenak. Bijalsatin khafifatin. Biqadri qiraati suratil Ikhlas. Berapa lama tempo duduknya itu? Ya, ringkas, sejenak,
seperti sedang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, segitu lamanya, 3 ayat. Wa yusannu an yaqra'aha fi julusihi. Bahkan disunahkan juga, kata Syekh di sini, disunahkan ketika duduk antara 2 khutbah tadi membaca surat Al-Ikhlas. Ya, perlu diketahui kalau untuk khutbah Jumat khotibnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan tahur. Berbeda dengan khutbah istisqa atau khutbah Id, khutbah khusuf dan kusuf, ya. Itu khotibnya tidak perlu dalam keadaan suci. Berbeda dengan dalam khutbah Jumat, khotibnya harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena khutbah 2 Jumat, 2 khutbah itu ibaratkan pengganti 2 rakaat zuhur. Ya, pengganti 2 rakaat zuhur, yang mana kan Jumat 2 rakaat saja. Nah, 2 rakaat yang lain itu diganti dengan Jumat, 2 khutbah. Oleh karena itu, khatib ketika berkhutbah harus dalam keadaan suci. Berbeda dengan khutbah-khutbah yang lain seperti khutbah Id, khutbah istisqa, khutbah kusuf, gerhana matahari dan sebagainya. Itu tidak harus suci, boleh berhadas, boleh. Faedah: awwalu man khataba jalisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa dzalika likathrati lahmihi. Orang pertama yang melakukan khutbah dalam keadaan duduk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan karena ada uzur. Apa uzurnya? Likathrati lahmihi, karena lemaknya banyak, ya, alias orangnya badannya gemuk begitu. Faedah yang kemudian nomor 2, syarat yang berikutnya, akhrajal Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah bi khutbataini yajlisu bainahuma an tusalla rak'ataini wa huwa syartus sabi' wa daliluhul ijma'. Syarat yang ketujuh dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ketujuh, antusalla rak'ataini, ya, salatnya 2 rakaat dan dalilnya ijma'. Ini harusnya ditaruh di sini, ya. Ini hadis berkenaan tentang syarat yang ke-6. Taib, ala kulli hal, syarat yang ke-7, salat Jumat jumlah rakaatnya 2 dan ini dalilnya ijma', kesepakatan ulama. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ke-8 atau yang ketiga dalam pembahasan ini, antusalla jama'atan. Salatnya harus dilaksanakan berjamaah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i wa lima rawahu Abu Dawud al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin fa idza shalla syakhsu waqtal jum'ati munfaridan shalla dhuhran la jum'atan. Berdasarkan perbuatan, dalilnya apa? Perbuatan Nabi dan para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat. Ya, mereka sebagaimana hadis dari Abu Dawud, salat Jumat adalah hakun wajibun, ya, fardu ain bagi setiap muslim, fi jama'atin, dalam dilaksanakan berjamaah. Maka jika seseorang salat Jumat sendirian, maka itu bukan Jumat namanya. Ya, itu namanya salat sendirian dan itu namanya salat zuhur. Shalat zuhran la Jum'ah. Maka dia harus salat zuhur, enggak boleh dia salat Jumat. Ini berarti di sini bantahan, ya. Misalnya ada orang yang nggak bisa Jumatan, uzur syar'i, kemudian dia mengganti sholat Jumatnya di rumah. Ya, mengganti sholat Jumatnya di rumah sendirian, 2 rakaat juga, nggak boleh. Jumatan itu harus berjamaah, ya, baik di masjid atau di lapangan misalnya kalau tidak ada masjid. Yang penting dilakukan secara berjamaah di satu tempat bersama kaum muslimin yang lain, bukan dilaksanakan di rumah apalagi sendirian. Maka ini tidak berlaku Jumat bagi dia, wajib dia menggantinya dengan sholat zuhur.
Kemudian tatimmah, arkanu khutbatainul jum'ah. Rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdullahi ta'ala. Yang pertama mengucapkan kalimat puji syukur kepada Allah. Walafdzul hamdi muta'ayyinun lil ittiba'. Lafaz alhamdulillah itu pujian kepada Allah itu muta'ayyin. Maksudnya muta'ayyin di sini harus ada huruf ha, mim, dal. Boleh kita mengucapkannya dengan fi'il, misalnya ahmadullah, atau seperti alhamdulillah, ya, masdar. Ya. Yang penting ada huruf ha, mim, dan dal. Itu maksudnya lafaznya muta'ayyin. Kalau misalnya yang lain, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya, atau dengan fi'il ahmadullah kayak tadi, maka tidak masalah. Yang penting huruf ha, mim, dan dal itu ada. Maksudnya bagaimana? Nggak boleh kita ganti dengan ashkurullah, ya, ashkurullah ala ni'amihi misalnya. Nggak boleh. Harus dengan lafaz yang ada ha, mim, dan dal. Itu maksudnya lafaznya muta'ayyin lil ittiba'. Begitu pula yang kedua, rukun kedua, as-salatu ala Rasulillah wa lafdzus salati muta'ayyinun lil ittiba'. Salawat kepada Rasulullah, kepada Nabi, dan lafaz salawat juga ittiba'. Juga muta'ayyin. Maksudnya ada huruf shad, kemudian ada huruf lam, dan ada huruf hamzah atau alif. Ada huruf shad, lam, dan alif. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi harus ada lafaz salawat, ya, harus lafaz as-salah, itu lafaznya muta'ayyin. Sebagaimana tadi lafaz hamdulillah ta'ala atau alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa. Yang kedua, kemudian yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa. Wasiat taqwa, walafdzu taqwa ghairu muta'ayyin li'anna al-gharada minha al-wa'dhu. Nah, berbeda dengan lafaz wasiat takwa, tidak muta'ayyin. Yang penting kita mewasiatkan ketakwaan, menyuruh pada ketaatan atau melarang kepada keburukan. Misalnya kita kalau yang sering jamaah kita dengarkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan seterusnya. Ya, boleh dengan kalimat perintah yang lain. Perbanyaklah untuk beribadah, perbanyaklah salat sunnah, dan lakukanlah amalan baik setiap hari. Nah, ini termasuk perintah kepada ketaatan atau menyuruh kepada atau memerintahkan untuk meninggalkan larangan. Jangan melakukan perbuatan zalim, jangan berdusta, dan seterusnya. Ini semuanya wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Atau kalau yang sering juga kita dengar, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kan begitu. Nah, jadi kalau wasiat takwa lafaznya bebas, yang penting tujuannya yang disampaikan adalah memerintahkan kepada kebajikan dan melarang kepada kemaksiatan. Qiraatu, yang keempat, qiraatu ayatin mufhimah. Membaca satu ayat lengkap yang dapat dipahami di salah satu khutbah. Wa yusannu ja'luha fil khutbatil ula, dan disunahkan membaca ayat tadi di khutbah yang pertama. Ya, satu ayat. Ya, terserah mau ayat apa. Ya. Satu ayat yang mufhimah, yang dapat dipahami. Contohnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan seterusnya. Kalau dalam bulan Ramadan biasanya dibacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang penting dibaca satu ayat sempurna. Naam. Kemudian yang kelima, ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat. Nah, doa bil khair, ya, doa kepada mukminin dan mukminat. Doa untuk kaum muslimin dengan doa kebaikan, dan itu dilakukan di khutbah yang kedua. Wa yakfi ayyu doa, boleh dengan doa apa saja, tapi maksudnya doa ukhrawi, doa untuk akhirat. Ya, doa untuk akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sana ada ukhrawinya. Ya, Allahumma inni as'aluka
salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut, dan seterusnya. Ya, di sana tidak cukup hanya doa duniawi saja untuk ya Allah perbanyaklah hartaku, ya Allah mudahkanlah rezekiku, enggak. Jadi selain ada doa-doa yang duniawi, harus ada tercantum dalam doa tadi masalah ukhrawi. Yang paling utama ukhrawi itu. Ya, doa yang sifatnya ukhrawi yang untuk akhirat kita. Nah, kita lihat dari 5 rukun ini, maka di rukun pertama, kedua, nomor 3 ini terdapat dalam khutbah yang pertama dan yang kedua. Harus ada di 2 khutbah. Baik khutbah 1 dan khutbah 2 harus ada 3 nomor pertama ini. Pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa harus ada di 2 khutbah. Khutbah 1, khutbah 2. Kemudian qiraatul ayat, membaca ayat itu boleh di khutbah 1 boleh atau di khutbah 2. Cuman dikatakan sama Syekh di sini lebih afdal sunnahnya diletakkan di khutbah pertama. Taib. Kemudian doa untuk kaum muslimin itu letaknya di khutbah kedua. Letaknya di mana? Di khutbah kedua. Jadi 1, 2, 3 harus ada di 2 khutbah. Kemudian nomor 4 itu boleh memilih apakah ditaruh di khutbah 1 atau 2. Sedangkan yang poin kelima, rukun kelima itu harus di khutbah yang kedua. Lalu di sini dijelaskan syurutu khutbatil Jum'ah, syarat 2 khutbah Jumat. Yang pertama antakuna bil lughatil arabiyyah. Maksudnya wajib dengan bahasa Arab, itu rukun khutbah tadi. 5 rukun khutbah tadi harus menggunakan bahasa Arab, harus, wajib. Enggak boleh digunakan bahasa lain. Jadi enggak boleh doa dengan bahasa Indonesia, enggak boleh. Ya, enggak boleh puji-pujian kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Intinya semua rukun tadi harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau isi khutbahnya ya boleh dengan bahasa lain, bahkan dengan bahasa daerah masing-masing pun tidak masalah. Tapi kalau untuk khutbah rukunnya harus berbahasa Arab. Berarti kalau tidak menggunakan bahasa Arab ya khutbahnya enggak sah. Khutbah enggak sah maka tidak bisa dilaksanakan Jumat. Itu konsekuensinya. Yang kedua, antakunal khutbatani qabla shalah. Khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Ya, ini berbeda dengan khutbah khutbah apa tuh yang setelah sholat? Khutbah Id. Ya, sholat Id itu kan sholat dulu baru khutbah. Ya. Sholat gerhana juga, ya kan? Gerhana sholat dulu baru khutbah. Ya. Kalau sholat Jumat, nah itu khutbah dulu baru sholat. Kebalikan. Jayid. An yakunal khatibu ala taharatin. Ya, tadi sudah kita bahas di atas yang namanya khutbah Jumat, khatibnya harus dalam keadaan suci baik pakaiannya, badan dan tempat. Ya. Yang keempat, an yakunal khatibu qa'iman illa limaradin, harus dalam posisi berdiri. Kalau enggak sanggup berdiri baru duduk. Kalau nggak sanggup duduk, baru berbaring, sebagaimana urutan orang yang tidak mampu berdiri saat sholat. Nah, dikiaskan dalam kondisi khutbah. Jadi ada urutannya dulu, berdiri. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu, baru duduk. Begitu pula setelah itu, kalau nggak mampu juga silahkan berbaring. Tadi dijelaskan Muawiyah posisi khutbahnya dalam keadaan duduk karena ada uzur, badannya besar. Sehingga tidak mampu untuk berdiri terlalu lama mungkin. An yasma'a al-khatib, ya, an yusmi al-khatibu 40 rajulan. Khutbah khatib tadi harus didengar oleh 40 orang jamaah minimal. Yang sebagaimana kita sudah jelaskan, 40 orang itu tidak sembarangan 40. Harus terpenuhi syarat in'iqad. Balik, berakal, kemudian laki-laki, kemudian merdeka, kemudian mustautin. Ya, kemudian apa? Mustautin, bukan mukim. Jayid. Nah, ini dalam keadaan normal.
Ya, dalam keadaan normal. Ya, alhamdulillah sekarang di setiap masjid khotibnya sudah ada mikrofon. Suara pengeras suara, speaker. Jadi segede apapun masjidnya, speakernya juga bagus, maka akan kedengaran sampai seluruh penjuru masjid. Akan kedengaran khutbah si khotib. Tapi kalau misalnya ada di sana lagi ada kerjaan proyek berisik misalnya, atau sesuatu suara yang mengganggu sehingga jamaah yang belakang banget itu nggak kedengaran suara khotib gara-gara ada suara yang mengganggu, maka ini diberi udzur. Aslinya dia mendengar, cuman karena ada suara yang berisik terganggu pendengarannya, tidak bisa menangkap jelas suara khotib, maka tidak mengapa. Tapi dalam keadaan normal maka suara khotib harus terdengar minimal 40 orang jamaah. Yang keenam, al-muwalatu baina kalimatil khutbah. Harus ada berkesinambungan antara kalimat-kalimat khutbah. Ya, harus ada tidak boleh diputus. Jadi di tengah-tengah khutbah khotibnya diam. Lama diamnya. Ya, enggak boleh. Jadi harus terus-menerus. Ya, harus terus-menerus, tidak boleh diputus. Kemudian yang ketujuh, satrul aurah, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Masalah. Idza ikhtalla syartun lazimal khatibu i'adatal arkan. Ya, lazimal khatibu i'adatal arkan ka'an naqada al-wudu'a naqada al-wudu'u fayatawadda'u thumma ya'ud. Kalau ada syarat khutbah ini yang terluput, maka wajib bagi si khatib mengulang semua rukun khutbah tadi. Ya, artinya mengulang khutbah dari awal. Contoh, seperti lagi khutbah berhadas, kentut misalnya. Lagi di tengah-tengah khutbah berhadas, ya. Ka'anna qadal wudu. Batal wudunya fayatawaddau tsumma ya'ud. Maka wajib dia turun dari mimbar, ya, kemudian berwudu lagi, kemudian naik mimbar lagi dan ulangi khutbah dari awal. Enggak boleh melanjutkan khutbah, enggak boleh. Ya, jadi dia sudah selesai khutbah 1 misalnya, masuk khutbah kedua, kentut, ya, misalnya. Batal kan? Khutbahnya dia harus keluar, wudu, kembali ke mimbar masjid, ngulang dari khutbah pertama. Enggak boleh inbina. Enggak boleh yambani ala khutbatil ula, enggak boleh. Harus diulang istinaf. Nggak boleh albina, tapi harusnya istinaf, artinya diulang dari awal lagi, nggak boleh lanjut dari khutbah kedua, nggak boleh. Naam. Baik. Kemudian berikutnya kita masuk, ya, selesai pembahasan syarat-syarat khutbah. Ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, hayatu sholatil jum'ah. Hayat ini kan kita tahu dalam mazhab Syafi'i hayat itu maksudnya sunnah muakkadah. Tapi dalam pembahasan khutbah Jumat, sholat Jumat, hay'ah di sini adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumat atau ketika sholat Jumat, itu sifatnya bukan sunnah ghairu muakkadah, tetapi sifatnya adalah sunnah muakkadah. Qala al-musannif rahimahullah wa hay'atuha arba'u khisalin, dan hay'ah Jumat itu ada 4 macam. Ada 4 poin. Pertama, al-ghuslu wa tanziful jasad, mandi kemudian membersihkan badan. Yang kedua, walubsu thiyabil baydi, menggunakan pakaian berwarna putih. Yang keempat, wa akhdhu zufri wat tayyibi, ya, memotong kuku dan memakai wangi-wangian. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati, disunnahkan untuk berdiam, tidak berbicara saat khatib khutbah, saat waktu khutbah. Wa man dakhala al-imamu yakhutub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan imam dalam kondisi sedang berkhutbah, maka disunnahkan bagi dia untuk sholat 2 rakaat ringan sebelum duduk. Hayatu sholatil jum'ah, maksudnya al-adab allati yatahalla biha musallil jum'ah. Itu adab-adab, ya, adab-adab yang harus dilakukan, yang hendaknya dilakukan oleh orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat.
Baik, apa saja itu sunnah-sunnahnya atau adab-adab Jumatnya? Yang pertama al-ghuslu wa huwa sunnatu. Ya, pertama mandi. Mandi di hari Jumat termasuk sunnah muakkadah. Bahkan di antara mandi yang paling amat sangat ditekankan bagi kita adalah mandi untuk sholat Jumat. Ini adalah akadul ghusl, mandi yang paling ditekankan kesunahannya dalam Islam. Ya, mandi menjelang mandi ketika akan berangkat sholat Jumat. Wa yabda'u minal fajri shadiq ila qabli shalah. Nah, kapan waktu mulai mandi Jumat? Dimulai sejak fajar shadiq, artinya ketika waktu subuh tiba. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat. Wa ta'khiruhu ila qurbi waqti shalah afdal. Nah, memang waktunya panjang tadi. Ya, jadi kalau ada orang mau berangkat kerja, mandi, dia habis subuh mandi, sekalian niat mandi Jumat di hari Jumat, maka sudah dapat dia sunnah Jumat. Jadi ketika jam 11 dari kantor dia langsung ke masjid, nggak perlu mandi lagi. Kenapa? Dia sudah berniat di rumah untuk mandi Jumat. Sudah masuk waktunya, ya kan? Sudah masuk waktunya. Jangan mandi jam 3 sebelum subuh. Itu nggak mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Jadi dimulainya sejak waktu subuh tiba. Ya, sholat subuh dulu misalnya, terus baru mandi, jam 5:30 mandi, jam 6 berangkat kerja. Jam 11 dari kantor langsung ke masjid tanpa mandi lagi, cukup. Karena dia sudah melakukan mandi Jumat di waktunya. Akan tetapi kalau bicara keafdolan, yaitu ta'khiruhu ila qurbi waqti shalah afdol. Mandinya itu diakhirkan ketika akan menjelang sholat. Ya, jadi kalau mau ambil yang afdol, mandinya 2 kali. Mandi di berangkat kerja tadi mandi biasa, kemudian nanti niat mandi Jumatnya jam 11. Jadi kalau bisa ketika Jumat, sekalian bawa peralatan mandi lah. Ya, kalau tidak merepotkan. Baik. Supaya bisa mendapatkan sunnah kan gitu. Ya, apa repotnya? Tinggal bawa misalnya apalagi yang punya mobil berangkat kerja, ya taruh di sana sabun atau sampo, mandi. Ya, cari pemandian tempat toilet umum, ya, mandi di situ. Niat untuk berangkat sholat Jumat, mandi Jumat. Dalilnya apa? Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal. Barang siapa yang berwudu, ya, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka fabiha wa ni'mat, maka bagus, ya, dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Ya. Untuk mandi Jumat sendiri, ya, di situ ulama ada khilaf. Ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib. Sebagaimana dalam hadis, tidak salah, barang siapa yang ingin melaksanakan Jumat falyaghtasil. Nah, kalimatnya falyaghtasil. Dalam usul fikih kan ini menunjukkan falyaghtasil ini lamnya lamul amr karena bersambung dengan fi'il mudhari. Ya, maka di antara sighatul amr, bentuk perintah dalam usul fikih adalah adanya lamul amr bersambung dengan fi'il mudhari, dan perintah hukum asalnya lil wujub, yufidul wujub. Kecuali ada indikator dalil lain yang memalingkan maknanya dari wajib kepada sunnah misalnya. Ya, dalil yang fal yaghtasil tadi itu secara zahir dia adalah amr dan itu hukumnya wajib. Kemudian ada dalil indikator yang lain yang memalingkan maknanya dari wajib kepada sunnah, yaitu man tawaddaa, hadis ini yaumul jumu'ah wa man iktasala fal ghuslu afdal, fal ghuslu afdal. Di sini menunjukkan mandi Jumat itu tidak lagi menjadi wajib, turun hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Wal ghuslu sunnatun likulli man arada sholatal Jumat. Nah, ini bagi siapa kesunahan mandi Jumat ini berlaku? Bagi orang yang ingin berangkat untuk sholat Jumat, hatta law lam takun wajibatan alaihi, meskipun orang tadi tidak wajib Jumat. Ada perempuan, ibu-ibu mau Jumatan, boleh. Siapa yang melarang? Ya, tidak masalah. Dia mau Jumatan, boleh. Tapi di situ dia mandi Jumat. Ya, mendapatkan bisa melaksanakan mandi Jumat karena dia mau berangkat Jumat.
Tapi bagi orang yang tidak berangkat ke masjid, misalnya yang tidak wajib, anak kecil, ibu-ibu atau orang sakit, maka tidak ada kesunahan bagi dia untuk mandi Jumat. Karena mandi Jumat itu sunnahnya berlaku bagi orang yang akan berangkat Jumat. Berbeda dengan mandi sunnah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ini karena li ajlil yaum. Mandinya tadi disunahkan karena hari Idnya. Jadi kalau ada ketika hari Id tiba, Idul Fitri tiba misalnya, dia nggak bisa sholat berjamaah, sholat Id di masjid atau di lapangan, tetap berlaku bagi dia kesunahan mandi sholat Id. Karena mandi sunnah Id itu berlaku li ajlil yaum, karena hari. Sedangkan mandi sunnah ketika Jumat li ajlis sholat, karena sholatnya. Itu bedanya. Yang kedua, tanziful jasad, membersihkan badan. Ya, membersihkan badan min ayyi qadhuratin au awsakhin au raihatin karihat haitsu yata'adzal musalluna minhu wa dinan la darara wa la dirara. Ya, membersihkan badan dari berbagai kotoran ya dan bau yang tidak sedap yang mana bisa mengganggu jemaah lain ketika sholat Jumat. Ya, mandi lah, 2-3 hari nggak mandi ya, itu bau badan kan udah nggak enak. Jadi disunahkan mandi supaya nanti ketika sholat berjamaah orang sebelah kita nggak terganggu bau kita. Itu kan menzolimi namanya. Bagaimana dalam hadis la darara wa la dirara. Ya, ini hadis masyhur. Ya, tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain. Faedah ya. Ada ucapan Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i, man nadhafa thawbahu qalla hammuhu wa man taba rihahu zada aqluhu. Barang siapa yang membersihkan pakaiannya maka sedikit kesusahannya, dan barang siapa yang wangi badannya, taba rihuhu, wangi baunya, maka akan bertambah akalnya. Ya. Ini berkaitan tentang ya seorang muslim itu hendaklah harus wangi, harus bersih, apalagi ketika berangkat untuk beribadah kepada Allah, apalagi untuk sholat Jumat yang di sana ada berkumpulnya manusia. Baik. Yang ketiga, lubsus thiyabil bayd. Sunnah berikutnya kalau bisa memakai pakaian yang warna putih. Li'annaha afdhalus thiyab. Kenapa? Karena baju putih itu pakaian terbaik. Kalau ada baju putih ya pakai baju putih. Ya, kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Yang penting pakai baju yang sopan, ya baju yang sopan dan menutup aurat, ya baju yang layak. Qala Rasulullah SAW, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Nabi bersabda, berpakaianlah kalian dengan pakaian berwarna putih. Kenapa? Karena dia adalah pakaian terbaik bagi kalian. Dan juga jenazah kalian itu dikafankan dengan pakaian warna putih. Faidah yusannu lil imam. Jadi kalau sudah tahu kesunahan ini, kalau bisa setiap muslim itu paling tidak punya stok baju warna putih satu. Bisa gamis, bisa baju koko, ala kulihal baju untuk sholat. Kalau bisa disediakan punya stok satu baju warna putih. Kenapa? Karena untuk melaksanakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa beli baju mahal-mahal, masa nggak bisa beli baju satu yang warna putih untuk dipakai ketika sholat Jumat. Yusannu lil imam an yazida fi jamalil hay'ah wa husnul manzar. Ya, fi jamal wa husni an yazida fi jamalil hay'ah, kemudian wa husnil manzar. Disunahkan bagi imam itu untuk ya lebih bagus lagi penampilannya. Ya, jadi kalau jadi khotib kan kalau bisa ya lebih bagus lah, jangan kucel-kucel. Ya, dan juga enak ketika dilihat. Ya, pakai baju putih, kemudian pakai peci, pakai selendang yang kayak di sini itulah. Itu menunjukkan wah ini khotib ya, gitu. Yang keempat, akhdhuz dhafr. Motong kuku. Ya. Li'adami adza
man tasallama alaihi biyadika wa li'anna al-adfara idza talat kanat sababan fi jam'il qadhurat fil yadi wa yustahabbu taqlimul adfari marratan kulla jum'atin wa yukrahu tarkahu akthar min 40 yawman. Memotong kuku kenapa? Karena ketika kita menjabat tangan dengan orang lain, ya itu kalau bisa tangan kita tuh bersih. Karena kuku itu idza talat, ya. Kalau panjang itu menjadi sebab berkumpulnya kotoran, kuman-kuman di tangan. Ya, maka disunahkan ketika Jumatan potong kuku. Ya, ini kan Islam itu agama yang memerhatikan kebersihan bagi umatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi seharusnya umat Islam itu adalah menjadi contoh terdepan dalam masalah kebersihan, terutama kebersihan badan. Ya, jangan sampai mandi cuman sepekan 2 kali. Ya. Minimal mandi sekali sehari, ya, itu minimal. Kalau bisa 2 kali, pagi dan sore. Ala kulihal, kalaupun ya itu badannya bersih, menjaga kebersihan. Jangan sampai umat Islam itu terkesan jorok segala macam. Padahal dalam ajaran agamanya diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan. Wa yustahabbu taqlimul adfar marratan kulla jum'ah. Ya, disunahkan minimal memotong kuku itu setiap Jumat, sekali setiap Jumat. Sekali sepekan. Dan makruh tidak memotong kuku kalau sudah 40 hari. 40 hari enggak dipotong-potong. Nah, ini makruh. Hukumnya makruh. Yang kelima, at-tayyib. Memakai wangi-wangian. Isti'malu tib, laysa tayyib, at-tib. Isti'malu tib wa huwa ar-raihatu adz-dzakiyyah allati tajlibu ar-raihata 'inda liqa'in nas. Ya, bau yang wangi, memakai wangi-wangian yang mana wangi tadi akan bau semerbak ketika berjumpa dengan orang. Wa hiya mustahabbatun lirrijal. Lihat di sini. Memakai wangi-wangian ini ya disunahkan bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Amman nisa'u fala yadha'na at-tayyiba idza kharajna li shalatil jum'ah. Bagi wanita enggak boleh memakai wangi-wangian ketika dia hendak melaksanakan sholat Jumat. Ya cukup bagi dia wangi sabun yang dipakai buat mandi, cukup. Enggak perlu tambah pakai parfum. Ya, enggak perlu ditambah pakai parfum. Ini nanti bisa mengundang fitnah. Ya, maka secukupnya saja. Kalaupun memakai parfum ya parfum yang hanya tercium buat dia sendiri. Hanya tercium buat dia sendiri. Jangan sampai parfum yang wanginya itu 1 meter kecium gitu. Pakai wangian yang ya untuk dia sendiri saja, yang tidak terlalu semerbak. Kalau bagi laki-laki ya sunnah pakai parfum yang wangi. Faedah aqallu tibi alma. Minimal parfum itu ya air gitu. Ya, minimal ya air. Yang keenam al-insat. Al-insatu li sama'i al-khutbah. Lihat di sini mazhab Syafi'i memasukkan diam ketika khutbah itu bagian dari hayat. Bagian dari kesunahan, bukan wajib. Yustahabbu an yajlisal musalliyu fi khushu'in lillahi ta'ala munsitan li kalamil khatibi hatta yahsula 'alal faidati wal ajr. Yustahab. Itu enggak wajib. Dr. Labib mengatakan ya, ini bagian dari mufradat Syafi'iyah. Jumhur wajib. Diam ketika mendengarkan khutbah, kata jumhur wajib. Dan kalau kita lihat dalam kitab Minhatul Alam juga dikatakan wajib kecuali kalau ada hajat. Jadi kalau ada hajat atau diajak bicara sama khatib, sebagaimana ada sahabat yang baru masuk masjid, duduk, kemudian Nabi bilang, "Kamu udah sholat belum?" "Belum." Ya, berdiri lagi. Jadi kan di situ Nabi mengajak bicara si jamaah tadi, si sahabat tadi. Tapi hukum asal berbicara ketika khutbah itu wajib. Ya, itu menurut jumhur. Kecuali kalau yang diajak bicara sama khatib atau karena ada hajat misalnya. Tapi hukum asalnya adalah wajib. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak, mustahab.
Ya, makanya dikatakan min mufradati Syafi'iyah. Syafi'iyah itu bersendirian dalam masalah ini. Yang lain mengatakan wajib, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa demikian? Kita lihat bagaimana dalil mereka. An yajlisal musalli, ya, disunahkan bagi orang yang hendak salat Jumat. Jadi dalam keadaan khusyuk kepada Allah, munsitan li kalamil khatib, diam mendengarkan khutbah. Ya, tidak hanya diam gitu saja main HP, itu diam juga enggak, tapi harus ada namanya isgha, ma'al isgha, fokus mendengarkan isi khutbah supaya bisa mendapatkan faedah dan pahala gitu. Apalagi ketika khutbah dibacakan ayat-ayat Quran, maka hendaklah diam. Taib, karena kan yang namanya Jumat itu kan seperti muktamar pekanan. Di sana orang Islam, kaum muslimin bisa mendapatkan nasihat pelajaran tentang agama dia paling tidak sekali sepekan. Nah gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk diam. Qala Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagaut." Nah, ini hadis masyhur. Kalau kamu mengatakan kepada sahabatmu diam ya pada hari Jumat, maka lagaut. Apa itu lagaut? Ma la yuhsinu minal kalam, yang tidak, perkataan yang tidak baik. Wal muradu adamul husuli ala thawab al kamil wal faidati tamah. Maksudnya di sini faqat lagaut itu tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, artinya pahala Jumatnya hilang gitu. Salat Jumatnya sia-sia gitu istilahnya. Ya, tapi di sini dikatakan sekali lagi mustahab. Ya, kenapa? Ya, jumhur kan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Dalam tafsir dijelaskan maksudnya di sini adalah ketika khutbah Jumat. Ya, ada ulama tafsir mengatakan ini terkait dengan mendengarkan khutbah fa ansitu fastami'u lahu wa ansitu. Mendengarkan khutbah Jumat. Taib, dan di situ ada perintah amr, fastami'u wa ansitu. Dan tadi dikatakan al-amru yufidul wujub. Selama tidak ada indikator yang membelokkan maknanya dari wajib kepada sunnah atau kepada mubah. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan mustahab. Kenapa? Dalil Quran tadi ada qarinah yang memalingkan maknanya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, itu mengatakan wala yahrum lil akhbari dalah ala jawazihi ka khabari sahihaini an Anas bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah qama a'rabiyyun faqala ya Rasulullah halakal mala wa ja'al 'iyala fad'u Allah lana farafa'a yadayhi wa da'a. Jadi ada hadis yang menjadi qarinah tusrafu ma'nal wujub fil amr ila al mustahab, yang memalingkan makna wajib dari perintah ayat sebelumnya surat Al-A'raf 204 menjadi sunnah. Yaitu suatu ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Badui ya mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, harta kami telah hancur dan keluarga kami kelaparan, maka mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya menghilangkan musibah ini buat kami. Maka Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa. Jadi di sini ulama Syafi'iyah mengatakan ada percakapan antara orang yang sedang sholat ya ketika khutbah Jumat lah gitu. Ya, jamaahnya bercakap-cakap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bercakap-cakap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari sini para ulama Syafi'iyah mengatakan awalnya al-insat itu wajib berdasarkan surat Al-A'raf 204, maka gara-gara ada qarinah ini yang mana ada Badui yang ngajak Nabi berbicara dengan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah untuk didoakan, maka ini menunjukkan hukum berbicara ketika
khutbah itu tidak lagi menjadi haram tapi jatuhnya makruh. Ya, hukumnya menjadi makruh dan hukum untuk diam ketika khutbah itu menjadi mustahab. Ya, tapi jadinya mustahab. Nah, ya, kalau dalam Minhatul Alam tadi saya jelaskan itu hukumnya wajib, tetapi kalau diajak bicara sama khatib maka menjadi mustahab. Itu boleh dia berbicara, tidak menghilangkan pahala Jumatnya. Ya, sebagaimana kisah sahabat yang datang masuk masjid lalu duduk, Nabi bertanya, "Sudah sholat Jumat belum?" Dia bilang belum. Nah, di sini kan ada percakapan antara khatib dengan jamaah. Berarti di sini saat diajak bicara sama khatib maka tidak mengapa menjawab. Ya, tapi hukum asal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib dan tidak boleh berbicara saat khutbah karena akan menghilangkan pahala Jumat. Ya, dari sini kita tahu ya mazhab Syafi'i punya pendapat sendiri berdasarkan dalil yang mereka bawakan, dan bagi yang mengatakan itu wajib ya silahkan ya karena juga dalilnya kuat ya. Jadi ini masalah khilafiyah ya, tapi ditekankan di situ mustahab, bukan berarti seenaknya berbicara tanpa hajat ya. Maka ini dikhawatirkan akan menghilangkan pahala Jumatnya. Yang ketujuh, kathratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak-banyak bersalawat pada hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Yang kedelapan, qiraatu suratil kahfi yaumun wa lailatal Jum'ah. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Yang kesembilan, al-ikthar minad du'a fa inna fi yaumil jum'ati sa'atun yustajabu fiha du'a. Memperbanyak doa pada hari Jumat karena pada hari Jumat ada waktu yang di sana diijabahnya doa, waktu mustajab dalam berdoa ya, waktu asar kan begitu. Az-zahabu ila sholati mubakkiran, tidak hanya waktu asar, ketika waktu antara dua khutbah pun juga, bahkan dikatakan dari imam khutbah sampai sholat itu juga waktu mustajab ya. Yang masyhur kan setelah waktu asar. Az-zahabu ila sholati mubakkiran, berangkat ke masjid untuk sholat itu bersegera, tabkir ya, jangan diakhir-akhirkan. Al-masyu bisakinatin wa waqar, berjalan dalam keadaan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru ya. Al-insyighalu bil qiraah wa dzikir ya, menyibukkan diri dengan membaca Quran atau berzikir atau berdoa. Tanbih, man dakhala al-masjida wal imamu yakhutubu al-jum'ata shalla rak'ataini khafifataini sunnatal jum'ah. Ketika dia masuk masjid dan imam dalam keadaan berkhutbah, maka disunahkan bagi dia untuk sholat dulu 2 rakaat sunnah al-jum'ah, sunnah qabliyah Jumat. Wa in shallahuma fahiya tahiyatul masjid wala yazidu an rak'ataini. Kalau dia udah sholat sunnah qabliyah Jumat di rumah misalnya, masuk masjid ya, maka itu terhitung sholat tahiyatul masjid ya, dan tidak boleh menambah lebih dari 2 rakaat. Masalah, idza tadzakkara sholatan faitatan lam yusalliha athna'a sama'il khutbah lam yusalliha athna'a sama'il khutbah. Misalnya ada orang duduk mendengarkan khutbah, sudah teringat, oh ya tadi saya belum sholat subuh misalnya. Ya, misalnya ada orang duduk ketika sholat Jumat, dia baru ingat kalau tadi dia belum sholat subuh, mathalan, contohnya. Nggak boleh saat itu dia berdiri untuk sholat subuh, mengqadha sholat subuh, nggak boleh, haram. Ya, dan nggak sah sholatnya. Ya, jadi kalau dia udah duduk dengerin khutbah, kemudian teringat, oh iya tadi saya belum sholat subuh, kemudian dia berdiri untuk sholat subuh, qadha, nggak boleh, ya, haram. Jadi harus kalau mau mengqadha misalnya ya sebelum masuk masjid ya, dan sebelum duduk begitu. Masalah, idza ghalaba ala dhannihi annahu idza shalla rak'ataini fatathu takbiratul ihram ma'al imam yaqifu hatta tuqamus salatu wa la yusalli rak'ataini
as-sunnata awit tahiyyah. Kalau dia sudah yakin, ya, sudah kemungkinan besar kalau dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat Jumat, itu dia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya khutbahnya udah mau selesai, kalau dia sholat nanti keburu imamnya selesai khutbah dan langsung sholat Jumat, jadi dia masih di sholat sunnah. Maka kalau sudah mau selesai khutbahnya, ya udah berdiri aja. Ya, dia berdiri sampai imam selesai khutbah dan ditegakkan sholat Jumat, jadi dia bisa ikut berbarengan takbiratul ihram bersama imam. Gitu maksudnya. Faedah al-muradu bit takhfifi rak'ataini al-iqtisar 'ala al-wajibat la al-isra' fil harakat. Maksudnya 2 rakaat yang ringan itu artinya melaksanakan 2 rakaat sunnah Jumat tadi hanya rukun-rukun saja. Jadi nggak perlu baca iftitah, baca ta'awudz, langsung baca bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kemudian ketika ruku cukup 1 kali membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la, nggak perlu 3 kali. Jadi hanya mengerjakan rukun-rukun saja dalam sholat supaya sholatnya tidak terlalu lama. Ya, karena kan disunahkannya apa? Rak'ataini khafifatain, bukan mempercepat gerakan, mempercepat bacaan dan mempercepat gerakan. Tidak ada tumakninah di sana, enggak. Ya, jadi hanya mengerjakan sekedar rukun sholat saja tanpa menambahkan sunnah-sunnah. Faedah yusannu an yaqifa al-imamu ala mimbar aw ala mimbarin aw makanin murtafi'in wa yusallimul khatibu 'alan nas. Nah, di sini sunnah-sunnah bagi khatib apa saja? Berdiri di tempat yang tinggi ketika berkhutbah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada manusia, kepada jamaah. Wa an yaqra'a fi salatil jum'ah suratal jumu'ah fi raq'atil ula wal munafiqin fi tsaniyah aw yaqra' al-a'la fil ula wal ghasyiyah fi tsaniyah. Kemudian sunnah yang ketiga membaca surat al-jumu'ah rakaat pertama, dan yang rakaat kedua membaca surat munafiqun. Kalau enggak hafal, ada alternatif lain yang lebih mudah. Rakaat pertama baca al-a'la, rakaat kedua baca al-ghasyiyah. Faedah berikutnya, yustatna min istihbabid dhahabi ilal masjidi mubakkiran al-imamu haitsu yashtaghilu bi tahdiril khutbah. Tadi dijelaskan di antara sunnah Jumat adalah al-dhahab ila salati mubakkiran, berangkat ke masjid itu untuk segera, bersegera. Tapi dikecualikan di sana bagi khatib, bagi imam. Kenapa? Karena imam tadi perlu mempersiapkan diri untuk khutbah. Haitsu yashtaghilu bi tahdiril khutbah, mempersiapkan khutbah dulu. Jadi di sana dia tidak ada kesunahan untuk bersegera berangkat ke masjid. Pengecualian. Bagi jamaah yang lain disunahkan tabkir. Masalah al-bai'u wasyira'u athna al-khutbah haram, jual beli ketika khutbah berlangsung haram. Ya. Jual beli ketika khutbah berlangsung itu haram. Ya. Tetapi kalau dikatakan jual belinya sah, ya sah. Sebagaimana jual beli ketika sudah azan kedua, sudah azan Jumat mesti jual beli, maka hukumnya haram. Tetapi dikatakan akadnya sah apa tidak? Sah, cuman pelakunya berdosa. Masalah idza waqafa yaumul jum'ah yauma id. Nah, ini masalah yang sering kita dengar dan sering terjadi berkali-kali, yaitu kalau hari Jumat berbarengan dengan hari Id. Jadi paginya sholat Id, siangnya Jumat gitu. Bagaimana hukumnya? Fatajibul jum'atu ala ahlil balad wala yujzi'uhum al-'idu anha. Bagi penduduk negeri tersebut, misalnya ada kota A atau desa A, sholat Id di sana dan Jumat juga ada di sana. Maka bagi penduduk desa A, wajib bagi dia ikut sholat, bukan wajib, dia sholat Id, kemudian wajib bagi dia sholat Jumat. Wajib, fatajibul Jum'ah, wajib. Jadi nggak bisa mengatakan, udah kan tadi sudah sholat Id. Enggak. Kalau bagi penduduk daerah sana, ahlul balad, penduduk negeri sana, dia harus, kalau dia sudah Id tadi pagi, dia tetap wajib untuk melaksanakan Jumat. Sedangkan orang yang bukan penduduk situ, amma ahlul badawi bawadi wal qura allati la tuqamu fihim al jum'atu fala yukallifuna nuzul ila al mudun fatasqutul jum'atu anhum wa yusalluna dhuhra. Bagi penduduk yang bukan daerah situ,
atau orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran kota yang bukan disebut sebagai desa atau kota, sebagaimana Madinah, di sana ada penduduk Badui yang tinggalnya di tenda-tenda nomaden, artinya bukan orang yang tinggal di negeri tersebut, bukan termasuk ahlul balad, maka cukup bagi dia untuk tidak sholat Jumat karena sudah melakukan sholat Id. Ya, sudah melakukan sholat Id, tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan Jumat karena sudah diwakilkan oleh sholat Id. Fatasqutul jum'ah anhum, gugur kewajiban Jumat bagi mereka dan mereka cukup menggantinya dengan sholat zuhur saja, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW annahu qala qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un, rawahu Abu Dawud. Naam, wallahu taala wa alam. Dari dalam mazhab Syafi'i dirinci, kalau itu penduduk negeri maka tetap wajib untuk Jumatan, nggak hanya cukup sholat Id saja, tapi kalau bukan penduduk negeri tersebut yang mana di negeri mereka itu tidak dilaksanakan Jumat, maka tidak perlu bagi mereka untuk ikut Jumat lagi di siang harinya karena sudah sholat Id di pagi harinya. Nah, itu rincian dalam mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala wa a'lam. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya sholat Id. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.